Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sahabat RKI sekalian, pada hari ini perkenalkan saya Kartika Sari akan memaparkan sebuah tema, yaitu peranan muslimah cerdas melahirkan generasi emas. Di sini profil muslimah cerdas ya adalah muslimah diartikan sebagai perempuan yang berserah diri hanya kepada Allah dengan cara menyembah dan meminta pertolongannya. Kemudian istilah muslimah ini tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan peranan pokok sebagai seorang istri atau wanita yang solihah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Artinya dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri atau wanita yang solihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Di dalam hadis sahih tersebut terdapat kata mar'ah, yang artinya wanita yang dewasa dan matang, yang mampu memberikan manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan kalimat ini bertambah indah ketika dirangkai dengan kalimat solihah, yang bermakna penuh dengan kebaikan. Lalu apakah karakteristik pribadi muslimah sebagai istri solihah? Sahabat RKI sekalian, di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim ayat 5, ada penggalan ayat menarik tentang karakteristik wanita solihah. Karakteristik ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat terjadi peristiwa kecemburuan kedua istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar dan Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Karakteristik muslimah ya sebagai istri yang solihah itu antara lain muslimatin mukminat, wanita yang patuh, yang beriman; qanitat, wanita yang taat; taibat, wanita yang bertaubat; abidat, wanita yang mengerjakan ibadah; dan yang saihat, wanita yang berpuasa. Sahabat RKI sekalian, dengan segala makna kebaikan yang ada di dalam kata muslimah, apabila disandingkan dengan kalimat zaki atau cerdas, maka sebenarnya berlaku dalil umum dalam surat Al-Alaq tentang perintah Iqra, membaca, di mana Islam telah menempatkan wanita dalam posisi yang penting dalam pendidikan, khususnya sebagai seorang ibu. Ingatkah kita dengan ungkapan al-ummu madrasatul ula? Ya, ungkapan tersebut bermakna ibu adalah madrasah atau pendidikan pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Baik, sahabat RKI sekalian, berbicara masalah muslimah cerdas, maka maknanya adalah muslimah tersebut berdaya maksimal untuk menjadikan kecerdasan sebagai alat dan menjadikan pintar sebagai hasilnya. Jika kecerdasan sebagai alat tidak berkualitas, maka akan menghasilkan sesuatu kepintaran yang salah. Sesungguhnya makna cerdas sangatlah luas. Muslimah cerdas itu bukan berarti dia muslimah yang tinggi jenjang pendidikannya atau banyak gelar pendidikannya, banyak jurnal atau tulisannya, atau sering diundang sebagai narasumber di mana-mana. Ya. Dengan demikian, maka luaskan juga pemahaman kita tentang muslimah cerdas, ya, karena secara faktual kita sendiri itu merupakan hasil dari akumulasi kecerdasan ibu kita masing-masing. Saya yakin mayoritas dari ibu kita itu tidak menyicipi bangku kuliah, ya, tidak berkarir secara ofisial di kantor, atau kita ya cenderung berkutat di dapur. Tetapi berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang yang cerdas dan santun. Ya, atas pertolongan Allah mungkin ya, ibu kita memiliki banyak ciri kecerdasan lain, berupa sifat kedermawanan, sifat kejujuran, sifat ketangguhan dalam mencari nafkah yang membantu perekonomian keluarga mungkin, yang semua itu memberikan keberkahan dalam perjalanan hidup anak dan keluarganya. Sahabat RKI sekalian, jadi kesimpulan pembahasan awal kita tentang muslimah cerdas itu adalah yang pertama, seorang muslimah pada dasarnya adalah seorang wanita solihah, yang insya Allah seluruh kebaikan itu terhimpun di dalamnya.
Dan karakter mulianya itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Salah satunya tercermin dalam surat At-Tahrim ayat 5. Kemudian setiap muslimah itu memiliki peran utama di masa depan, ya, baik untuk keluarga maupun untuk bangsa. Dan yang terakhir, setiap muslimah pada dasarnya memiliki kecerdasan masing-masing. Tinggal bagaimana hal tersebut terus dikembangkan dan digunakan secara positif untuk masa depan anak-anaknya. Baik, untuk selanjutnya adalah faktor pendukungnya dan sarana teknis. Sahabat RKI sekalian, ketika berbicara lebih teknis ya tentang peran dari muslimah cerdas untuk generasi pelanjut, maka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, di sini ada kata-kata yang perlu digarisbawahi yaitu dzurriyyatan di'afan. Dari ayat yang dimaksud, dengan demikian maka substansialnya adalah hendaklah orang-orang yang mempunyai sifat takut atau khawatir atas nasib anak keturunannya bila ditinggal mati dalam kondisi lemah, ya, itu lemah secara finansial, juga tidak takut kepada Allah. Maka hal yang lebih utama dan satu-satunya yang perlu diperhatikan dari peran muslimah cerdas adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pendidikan. Pendidikan yang komprehensif yang dapat dilakukan yaitu pendidikan tauhid yang pertama, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak atau etika, pendidikan mental, pendidikan tentang manajemen hidup. Nah, dalam pendidikan tauhid ya, dalam pendidikan tauhid dan pendidikan ibadah terkandung pengembangan kecerdasan spiritual. Dan dengan mengembangkan potensi akal untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam. Kemudian pendidikan etika atau pendidikan mental. Ya, pendidikan etika dan pendidikan mental itu lebih menekankan pada pengembangan kecerdasan emosional. Walaupun juga tidak melupakan aspek kecerdasan lainnya. Sedangkan pendidikan manajemen hidup itu lebih banyak menekankan pada anak diajari tentang pentingnya perencanaan tentang masa depan. Hal ini memberikan isyarat bahwa pendidikan manusia itu pendidikan yang integral, mencakup seluruh aspek yang dimiliki manusia. Sehingga dengan demikian manusia dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam rangka menggapai kebahagiaan hidupnya. Ya, semua kelompok usia, termasuk kita orang dewasa, ya sebagai seorang muslimah, itu harus memiliki kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Ya, menjadi pembelajar sepanjang hayat di semua level dan di semua tingkat pendidikan. Kemudian, bagaimana dengan profil generasi emas yang diharapkan atau yang dimaksudkan di sini? Sahabat RKI sekalian, bicara tentang generasi emas, secara aturan nasional perlu kita rujuk kepada pernyataan Profesor Muhammad Nuh, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada sambutan peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2012. Itu menyatakan bahwa tema Hari Pendidikan Nasional pada saat itu adalah bangkitnya generasi emas Indonesia. Karena pada periode tahun 2010 sampai 2035, bangsa kita itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi sumber daya manusia berupa populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa. Dalam mengelola bonus demografi, faktor pendidikan sangat menentukan. Jadi pendidikan memang bukanlah persoalan yang mudah. Bila ditanam sekarang, maka baru dapat dirasakan hasilnya 10 hingga 20 tahun mendatang. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus bersinergi untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka nanti. Ya. Dalam konteks misi di PKS, generasi awal partai ini juga telah berpesan sebagai berikut ya. Generasi muda yang ada di lingkungan PKS itu harus terlibat, di mana selama ini orang tua mereka telah berjuang ya untuk memenangkan PKS dan juga turut bersama dalam agenda pemenangan dakwah ini. Hal senada juga dikatakan oleh Presiden PKS tahun 2015-2020, Bapak Muhammad Sohibul Iman, yang berpandangan generasi muda adalah generasi yang dipenuhi dengan kreativitas. Karena itu, generasi ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat. Beliau juga menambahkan, ya, kalian harus menjadi misionaris dakwah yang menyampaikan dakwah kepada umat
selalu berpikir tentang kontribusi bagi masyarakat. Bagaimana memudahkan masyarakat. Ya. Jangan jadi seorang follower saja, tapi bagaimana menjadi seorang leader. Luar biasa. Sahabat RKI sekalian, terakhir saya juga ingin mengajak semua sahabat di sini mengingat pesan awal dari Presiden PKS terbaru, yaitu Bapak Ahmad Syaihu, yang mengatakan bahwa kita dan generasi kita itu harus menyiapkan dengan serius ya, sebagai kepemimpinan level 5. Ini seperti yang sudah dikatakan oleh Jim Collins dalam bukunya Good Grit, merupakan kepemimpinan yang santun dan penuh kesederhanaan. Apakah itu kepemimpinan level 5? Dia merupakan kepemimpinan yang penuh dengan kesantunan, kesederhanaan, tetapi juga tidak meninggalkan semangat yang membaja dan profesional. Bapak Ahmad Syaihu juga berharap dengan terciptanya kepemimpinan level 5 ini, itu dapat membawa Indonesia lebih baik. Baik sahabat RKI sekalian, sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa muslimah cerdas itu adalah alat utama. Ya, pendidikan komprehensif itu adalah sarana. Dan generasi emas itu adalah capaian kita bersama. Mari kita berjihad, bersungguh-sungguh, untuk menjalin dan menyambungnya dengan baik dan saling bertautan. Insya Allah, generasi emas yang kita harapkan akan terwujud bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.